Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pada siang hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan segenap hidup kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang begitu besar. Kita semua percaya bahwa kita punya Allah yang sampai saat ini tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu. Terima kasih atas segala kebesaran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami datang dengan kejujuran kami Tuhan. Kami datang dengan apa adanya kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan seluruh hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama memuji
Kiranya Kau siapkan hati kami
adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 12 hari Minggu, saya akan menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami menyerahkan kebaktian ini, pemberitaan firman-Mu ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat akal budi untuk hamba-Mu yang miskin ini, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, kami mengandalkan Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati semua pendengar yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Gereja GBI Immanuel Halmahera 15 malam, saya Pendeta Yuswa Edi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul bersih tangannya. Kenapa tangannya bersih? Nah, inilah yang diminta Tuhan, yaitu tangan kita bersih. Seperti keadaan sekarang, pemerintah bahkan dunia menghimbau kepada kita sekalian untuk sering cuci tangan, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Ini Bapak Ibu, dan bersih tangannya ini artinya di sini, artinya kita harus bersih dari dosa. Mari kita membaca di dalam kitab Imamat 20, kitab Imamat 20 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan, kuduslah kamu bagiku, kata Tuhan, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Inilah Tuhan Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menciptakan langit dan bumi, adalah Allah yang kudus. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, kalau kita tidak kudus. Kudus artinya suci. Bahasa Ibrani-nya adalah kados. Kados adalah suci, terpisah dari dosa. Jadi tidak ada dosa, tidak ada cemar, tidak ada bau, tidak ada kotoran, tidak ada bau yang tidak enak. Artinya harus bersih, kehidupan ini harus bersih. Dan disinilah Tuhan menuntut kita. Ya, Tuhan menuntut kita untuk kita bersih dalam hidup ini, yaitu melakukan new normal baru. Istilah di Indonesia new normal baru, artinya gaya hidup bersih, yaitu sering cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun, stay at home. Nah, untuk sementara ini, dan saya akan menerangkan. Mari kita baca di dalam Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Begini bunyi firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Saya ulangi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Berarti Tuhan ada di gunung, Tuhan ada di atas. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, ayat 4. Yang boleh naik, ayat 4 adalah orang yang bersih tangannya. Artinya bersih dari dosa, tidak suka membunuh, tidak suka melakukan kejahatan-kejahatan, dan murni hatinya. Inilah yang Tuhan minta, orang yang bersih, tangannya bersih, wangi, bersih dan wangi. Jadi kalau di
baunya wangi dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan orang tersebut. Dia, ya terima kasih. Jadi saat ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup bersih, hidup yang menjauhi dosa, yang hidup yang tidak mencelakakan orang lain, menyakiti orang lain, dan suka mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu sangat penting, karena melalui pengampunan yang kita beri kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun juga akan mengampuni kita. Jadi mari kita baca di dalam pengalaman seorang hamba Tuhan yang besar, namanya Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan di Gunung Horeb, di Gunung Allah. Di situ malaikat Tuhan memanggil Musa, dan di Gunung Horeb itu atau Gunung Allah itu, semak belukar itu berapi, ada apinya tetapi tidak terbakar. Dan Musa tertarik ke sana melihat. Setelah dekat, Tuhan berbicara, Allah berbicara, jangan dekat-dekat Musa. Tempat yang kau berdiri ini adalah tempat yang kudus. Lepaskan kasutmu, lepaskan sepatumu. Karena sepatu itu adalah kotor. Karena yang bawa alasnya itu kotor. Banyak hal yang diinjak yang kotor. Dan sehari-hari Musa seringkali berjalan di sekitar padang rumput ini. Dan pada waktu Tuhan hadir, dan tanah itu menjadi tanah yang kudus, dan Musa tidak boleh dekat-dekat. Dan pada waktu itu Tuhan berbicara, "Hai Musa, aku mendengar cerita orang Israel karena dia sengsara, dia hidupnya berat sekali menjadi buruh. Dia berat sekali di Israel karena sudah 350 tahun kurang lebih dia minta diberikan pertolongan sama Tuhan, diberikan pertolongan, yaitu dikeluarkan sama Tuhan dari Mesir untuk dibawa ke Kanaan. Di daerah orang Het, orang Amori di sana. Allah menyuruh Musa untuk memimpin perjalanan ini. Pada waktu itu Musa akhirnya melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa Musa adalah orang yang bersih tangannya. Musa adalah seorang yang bersih tangannya, artinya orang yang hidup membela Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Ini yang Tuhan maksud. Dan pada waktu itu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan orang Israel ini untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di mana tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan ini adalah tanah yang penuh dengan madu dan susu kalau sudah diolah. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adikku di dalam nama Tuhan, pada hari ini Tuhan menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya bahwa kita harus hidup bersih, hidup kudus, hidup suci. Supaya apa? Ya, karena di dalam tubuh kita itu adalah bait suci Roh Kudus. Ini Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu merupakan bait sucinya Tuhan, di mana Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita apabila kita hidup suci, hidup kudus. Nah, inilah yang Tuhan tuntut. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup ini? Mungkin seperti saya ini, perjalanan hidup saya 3/4 perjalanan hidup saya, ya mungkin sekitar 50 tahun lebih perjalanan hidup saya ini hidup di dalam dosa. Saya tidak bisa mencari keselamatan itu sendiri, seperti
saya yang masuk di dalam lumpur, kubangan lumpur, tinggal kelihatan tangan dan kepala saya. Kalau saya bergerak, maka saya akan tambah masuk ke dalam lumpur dan saya akan mati. Dan disitulah posisi daripada manusia. Manusia tidak bisa mencari keselamatannya sendiri, tetapi manusia harus menjadi domba yang baik. Domba yang baik itu menyerahkan hidupnya kepada gembala yang baik. Ya, karena domba itu, kalau istilah domba itu adalah bodoh. Ya, kalau dipanggil dari arah barat, ya mbek dari arah barat, maka domba itu mendengar, maka dia akan pergi ke arah timur. Domba itu aslinya adalah binatang yang bodoh. Nah, inilah Tuhan memberi gambaran kepada kita bahwa kita itu seperti domba. Artinya kurang pandai. Ya, kalau tidak boleh bodoh, kurang pandai. Ya, mudah jatuh di dalam dosa, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang sering menghantui kehidupan manusia. Oleh karena itu jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi Tuhan memanggil kita lewat anaknya yang tunggal. Ya, anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dia menjadi manusia dan pada waktu umur 30 tahun kurang lebih dia 33 tahun dia mati untuk kita, untuk menebus dosa kita pada waktu kita masih di dalam dosa. Istilahnya itu kita masih manusia yang statusnya adalah manusia durhaka. Di dalam kita masih menjadi manusia durhaka. Tuhan menolong kita, Tuhan menebus kita, yaitu justification. Tuhan memberikan pembenaran walaupun dosa, karena percaya kepada namanya, kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat. Maka kita orang yang durhaka ini, orang yang berdosa ini, berhak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Apabila suatu kelak kita dipanggil Tuhan, kita mati, kita akan masuk ke sana. Asalkan kita sungguh-sungguh murni, iman kita sungguh-sungguh, hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus Kristus adalah gembalaku yang baik, yang membawa aku kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Di sanalah aku digembalakan Tuhan. Dan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus hidup di dalam aku, sehingga aku tidak mau lagi masuk di dalam dunia dosa itu. Aku tidak mau melakukan yang jahat, yang gelap, yang bau. Dan hari ini Tuhan memanggil kita yang mendengarkan firman Allah ini. Kita naik ke gunung Tuhan. Hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa naik ke gunung Tuhan. Oh, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita menjauhi kehidupan yang kotor, baksio-baksio yang kotor, tempat-tempat yang kotor. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk kita hidup bersih, yaitu hidup yang menjauhi dari dosa. Virus corona, apa yang dicari oleh virus corona di Indonesia ini adalah tempat-tempat yang kotor. Ya, tempat-tempat yang kotor itu menjadi sasaran terutama. Ya, WC, tempat-tempat yang jorok, di mana ada semut, ada tempat sampah, ada kacau, ada tikus. Nah, inilah tempat-tempat yang kotor. Tetapi mari kita bangun, yaitu tempat kita yang bersih. Ya, rumah tangga kita bersih. Artinya di dalam ruangan itu bersih dari segala hal-hal yang kotor. Karena yang kotor itu disenangi oleh wabah-wabah penyakit. Ya, peternakan yang jorok, ya, peternakan ayam, peternakan apa saja, hewan apa saja, anjing apa saja yang kotor-kotor itu menjadi sasaran
daripada virus, daripada bakteri. Oleh sebab itu, mari kita hidup bersih. Secara fisik kita bersih, secara rohani kita bersih di hadapan Tuhan. Ya, kalau dulu sering jatuh bangun di dalam dosa, ayo kita sungguh-sungguh biar Roh Kudus mengurapi kita, memberikan kemampuan kepada kita. Bahasa Inggrisnya adalah sanctification, artinya pengurapan yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan inilah yang akan memerdekakan kita, sehingga kita punya tiket untuk masuk kerajaan surga kelak. Oh, terima kasih pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu bersih tangannya. Tangan kita ini harus bersih, hati kita harus bersih, iman kita harus bersih. Bersih, yaitu hanya kepadanya lah aku menyembah. Hanya kepada Tuhanlah Juru Selamatku, Yesus Kristus, yang lebih dulu berkorban untuk kami. Dia yang lebih dulu berkorban untuk kita orang berdosa. Maka sekarang waktunya lah kita untuk membalas kasihnya, membalas pengorbanannya. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini sebagaimana kita ada, semua asalnya dari Tuhan. Percumalah kita membangun rumah, tukang-tukang yang membangun rumah, kalau tidak ada Tuhan yang melindunginya. Nah, ini di dalam kitab Mazmur 127 ayat yang pertama. Percumalah kita membangun rumah, tukang-tukang membangun rumah, kalau tidak Tuhan yang melindunginya, yang memberkatinya, yang memampukannya. Apa dampak daripada hidup suci, hidup kudus? Dampak daripada hidup suci, hidup kudus adalah kita menjadi tenang, kita menjadi damai. Bukan karena uang. Ya, banyak orang yang berduit. Ya, contohnya Marilyn Monroe. Zaman saya masih muda, Marilyn Monroe ini bintang film yang terkenal di Amerika. Ya, dia mati bunuh diri masih muda. Ya, Elvis Presley umur 42 tahun, dia aktor yang terkenal, penyanyi yang terkenal, yang kaya raya, berkelimangan uang, berkelimangan dolar, dia mati umur 42. Jadi tidak ada artinya sebenarnya. Uang itu hanya sementara, membantu sementara, ya, tetapi tidak menjadikan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang murni. Karena damai itu hanya ada di dalam Raja Damai. Kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku karena aku Raja Damai. Damai sejahtera yang kuberikan, bukan atau tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Karena damai yang dari Tuhan itu ada ketenangan. Ya, ada ketenangan. Walaupun makan dengan tahu tempe saja, ya, bisa tidurnya bisa nyenyak. Walaupun tidur di tikar, ya, di tikar, ya, di tempat tidur biasa kayu bisa tidur nyenyak. Bukan karena tempat tidurnya yang harganya ratusan juta yang menyebabkan bisa tidur nyenyak. Bukan. Yang menyebabkan bisa tidur nyenyak walaupun tempat tidurnya biasa. Ya, buruh-buruh tani itu, kebanyakan buruh-buruh tani itu walaupun tempatnya biasa saja, dia bayarannya juga nggak seberapa, tetapi tidurnya bisa nyenyak sekali. Nah, ini bukan tempat tidurnya yang menyebabkan nyenyak, tetapi ada damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Maka apapun yang kita pegang, apapun yang kita kelola, apapun yang kita punya, yang menjadi berkat bagi manusia itu sendiri dan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya firman yang pendek ini, ya, di tengah pandemi, di tengah keadaan seperti ini, kalau kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh menerapkan dalam hidup ini, maka kita bisa hidup seperti Raja Wali. Di tengah badai, Raja Wali bisa menikmati badai. Dia tak perlu mengepakkan sayapnya, dia hanya begini aja. Dia kemana-mana, nggak perlu banyak makan tenaga.
Nah inilah yang Tuhan maksud. Di tengah pandemi COVID-19 kita bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan, yang menikmati apa adanya ini tadi. Tapi kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita punya tugas, yaitu berdoa sampai ini ada himbauan sampai 17 Agustus 40 hari mulai hari ini. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Kiranya diberikan ketenangan, diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera, diberikan perlindungan oleh Tuhan, sehingga kita mampu melewati badai-badai yang sedang ada saat ini. Ya, firman Tuhan pada akhir zaman ini banyak sekali, yaitu peperangan, banyak sekali bangsa melawan bangsa perang. Ya, banyak sekali gempa bumi, banyak sekali kematian, baik itu oleh narkoba, baik itu oleh virus corona, banyak sekali kematian. Sana sini menggemparkan, ya, sana sini memilukan. Tetapi itulah yang terjadi. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang hidup. Ayo kita naik ke gunung Tuhan, karena di sanalah kita akan mendapatkan damai, ketenangan. Bukan hari ini saja, sampai selama-lamanya. Sebelum saya menutup dalam doa, mari kita nyanyikan satu lagu. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagimu. Di tempat yang maha tinggi Engkau berada, dan Engkau melihat kami saat ini Tuhan. Kami datang minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa kami. Kami punya iman di dalam Engkau bahwa kami hidup, kami sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan lagi kami menjadi orang berdosa, tapi kami menjadi orang berdosa dan diselamatkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Ya, Bapak Ibu, kami dari Immanuel Blessing Youth Community, pemuda GPI Immanuel akan mempersembahkan satu pujian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara bisa menikmati pujian kami. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pak Cahyo. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Pak Cahyo, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Pak Cahyo. Semoga panjang umur, ditambah-tambah kesehatannya. Terima kasih buat pelayanannya selama ini buat kami sekeluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Pi, sehat selalu, damai sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Halo, kami keluarga besar Pak Dukaksi di Kesapuro mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Gembala. Semoga dengan bertambahnya usia semakin giat melayani Tuhan, karena kami percaya, kita semua percaya jeripaya Bapak tidak sia-sia, anggota surgawi akan menanti senantiasa. Haleluya, Tuhan memberkati. Happy birthday. Buat Popi, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pak Cahyo, Tuhan Yesus memberkati. Semangat sehat, semangat melayani Tuhan, panjang umur, sehat badan, kuat iman. Haleluya. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala yang saya kasihi di usia yang ke-76. Semoga senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, diberikan kesehatan, panjang umur, dan jangan pernah lelah untuk membimbing kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday, God. Sehat selalu, Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pak Cahyo yang ke-76. Kiranya Tuhan memberkati baik pelayanannya, juga keluarga, anak, cucu, menantu. Haleluya. Happy birthday. Happy birthday Papi, panjang umur, sehat selalu, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. semakin jadi berkat dan diberkati. God bless you. Happy birthday Bapak Pendeta Cahyo, Gembala Jemaat Immanuel Malang.
Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang dan pelayanan semakin dahsyat. Amin. Kami keluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Papi Cahyo, sehat selalu, panjang umur. Mari kita bergandengan tangan terus, semakin maju giat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday untuk Papi Gembala, Papi Cahyo. Semoga dengan usia yang kita makan boleh panjang umur, sehat selalu, dan terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Opa Cahyo. Happy birthday Opa Cahyo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati mendoakan Bapak Gembala kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan ini. Secara khusus kami bersatu hati, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Cahyo yang saat ini Tuhan genapkan umurnya yang ke-76. Kiranya Tuhan selalu menyertai hamba-Mu dalam segenap pelayanannya. Tuhan, Engkau Allah yang memangkotainya dengan kemuliaan-Mu, dan Kau mengurapinya Tuhan, memberikan hikmat, dan Kau senantiasa memakai hamba-Mu Tuhan untuk membawa kabar baik kemanapun Tuhan panggil hamba-Mu untuk memberitakannya. Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga, kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan seluruh keluarga hamba-Mu. Engkau Allah yang selalu menyertainya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga seluruh segenap umat-Mu Tuhan di dalam kesatuan tubuh Kristus dalam GPI Immanuel, untuk terus mendukung hamba-Mu Bapak Cahyo di dalam pelayanannya untuk membesarkan kemuliaan Tuhan, kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu, berikan kesehatan, panjang umur, usia yang terus-menerus setia dalam pelayanan, dan Engkau Allah yang terus memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan satu pujian. Bisa kau
mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat kemurahan-Mu, di mana Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Saat ini Tuhan, kami bawa doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapa, mana Kau telah memberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bekerja dengan giat, dengan tulus dan jujur. Sehingga apapun yang dikerjakan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi semata-mata untuk kebesaran nama bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Wakil Presiden, untuk setiap Menteri Kabinet yang ada pada saat ini, berikan kesatuan hati bagi mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama bekerja dengan baik, dan apapun yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Jokowi dapat berjalan sesuai dengan rencananya, sehingga semua itu Tuhan untuk kebesaran nama bangsa dan negara ini. Terlebih dari itu Tuhan, dan kemajuannya dicapai oleh bangsa ini Tuhan. Biarlah dunia boleh melihat bahwa kemuliaan Allah ada di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau selubungi mereka semua di kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari bahaya dan segala yang jahat. Demikian juga kami berdoa Tuhan, bagi para dokter dan perawat yang bekerja keras siang dan malam untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Demikian juga Tuhan untuk TNI, Polri, dan Satpol PP yang juga bekerja siang dan malam. Berkati mereka Tuhan, beri kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dan kini kami berdoa untuk bagi jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Bedali, di Lampok, di Karangploso Tuhan, di Batu, di Saujajar, Lesan Puro, Polea Tuhan, juga tempat lainnya. Kami percaya Bapa Engkau lawat mereka. Sekiranya ada yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Lalu kami berdoa juga Tuhan untuk tim musik, untuk kaum muda Tuhan. Pakailah hidup mereka Bapa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan, selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Ya biarlah kami percayakan setiap perjalanan kami dalam perlindungan-Mu. Dan sebelum kami tutup dalam doa, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah yang sempurna terlebih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan menyertai kehidupan kita semuanya sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.